تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk datang ke tempat yang mulia ini. Yang pertama salat maghrib berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu. Semoga kita termasuk orang beriman yang tidak pernah merasa bosan untuk melakukan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta muntahahu al-jannah." Orang beriman itu tidak akan pernah merasa bosan terhadap kebaikan. Kata Rasulullah, orang beriman itu tidak akan pernah bosan untuk melakukan kebaikan hatta muntahahu al-jannah, sampai benar-benar dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita berhenti di ayat 96. Maka malam hari ini kita lanjut ayat 97, insyaallah sampai 98. Kita ngaji 2 ayat saja malam hari ini. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada kajian tafsirnya, terlebih dahulu kita tahsin bacaan 2 ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Li Jibrila ini boleh dibaca li Jabarila, boleh. Jadi kalau panjenengan ngimami baca Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Nah itu boleh. Karena ada ahli qiraat yang membaca Jabaril. Jabaril. Tapi umumnya dibaca Jibril, ya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Nah, saya ingatkan lagi huruf dzal, jangan sampai tertahan suaranya. Bi'idznillah, jangan dibaca bi'idznillah, ya. Bi'idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Aduwa jangan ditahan ya, tapi ditekan saja. Jangan dibaca man kana aduwwan lillah. Nah, karena ini bukan termasuk idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya ditekan dan pendek. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Lafaz Allah tebal. Nah, tanda kalau huruf itu diucapkan dengan tebal, suaranya berkumpul. Suaranya berkumpul. Fa innallah. Kalau suaranya belum berkumpul, berarti belum tebal. Contoh, fa innallah. Itu kan suaranya tidak berkumpul. Berarti belum tebal. Tebal, contohnya fa innallah. Allah. Wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Baik, saya terjemahkan dulu supaya Bapak Ibu ada gambaran sebelum masuk ke tafsirnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man kana, siapa saja, aduwwan li Jibril, yang bermusuhan atau yang menjadi musuh li Jibril, bagi malaikat Jibril. Maksudnya siapa saja yang menganggap malaikat Jibril itu sebagai musuh, fa innahu nazzalahu, maka sesungguhnya Jibril nazzalahu, dia menurunkan Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu, biidznillah, dengan izin Allah. Tujuan Al-Quran itu diturunkan pertama musaddiqa, untuk membenarkan lima baina yadaihi, terhadap kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Wahudan, tujuan yang kedua sebagai petunjuk. Wa busyra, dan kabar gembira. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang
bermusuhan dengan Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa rusulihi dan para rasulnya, wa jibrila dan malaikat Jibril, wa mikala dan malaikat Mikail. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aduwwun, musuh, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Ayat ini masih berbicara tentang Yahudi Bani Israel, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Pekan kemarin kita juga bahas tentang Yahudi Bani Israel, bahwa di ayat sebelumnya mereka mengklaim surga itu hanya milik mereka dan hanya mereka yang berhak untuk masuk surga. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membantah. Kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut." Kalau memang surga itu hanya milik kalian, kenapa kalian tidak minta untuk segera dimatikan oleh Allah? Daripada kalian berada di dunia capek-capek, masih harus beriman kepada Allah, harus beramal soleh, terikat dengan kewajiban, kenapa kalian tidak minta atau berharap kepada Allah untuk dimatikan atau diwafatkan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan di ayat 95 bahwa orang Yahudi itu tidak akan pernah ingin mati. Nah, orang Yahudi itu tidak akan pernah ingin mati dan mereka tidak akan pernah berharap mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa Yahudi tidak ingin mati? Benci sama mati. Kenapa? Nah, kita sudah bahas pekan kemarin. Yang pertama karena mereka merasa banyak berbuat dosa, membunuh Nabi, ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Al-Quran. Ngoten. Kemudian yang kedua, karena cinta mereka terhadap dunia itu sangat luar biasa. Jadi orang yang benci mati dalam ayat tersebut dikatakan ada dua golongan. Pertama orang Yahudi, yang kedua orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Nah, berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu cinta mati. Panjenengan benci mati apa cinta mati? Hah? Hah? Kok enggak ada yang jawab? Ya ibu-ibu, cinta mati apa benci mati? Cinta mati ya. Berarti orang beriman. Kalau benci mati orang Yahudi. Nah, sebagaimana kisah Fatimah radhiyallahu anha yang kita pelajari pekan kemarin, ya toh? Fatimah itu ketika ayahnya mengabari bahwa umur ayahnya sebentar lagi akan habis dan akan segera menghadap Allah, Fatimah menangis. Tapi kemudian ketika Nabi mengatakan bahwa engkaulah wahai Fatimah pertama yang menyusul saya di antara keluargaku. Lalu Fatimah saat itu tersenyum. Luar biasa kan cara berpikirnya para sahabat itu. Jadi sahabat tuh kalau disebut surga, gelap dunia ini. Ngaten. Ada sahabat wanita yang juga pernah saya ceritakan di majelis ini. Dia datang ke Rasulullah minta doa sebab dia punya penyakit ayan. Kalau penyakitnya kambuh, maka wanita itu akan membuka auratnya tanpa dia sadari. Maka dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, doakan saya penyakit ini sembuh." Nabi saat itu memberikan dua pilihan. Kata Nabi, "Kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu tidak sabar, ya sudah saya doakan sembuh penyakit kamu." Kalau kita diberi tawaran seperti itu, Bapak Ibu, dan kita ada di posisi wanita tersebut, kita pilih yang pertama apa yang kedua? Hah? Pilih yang pertama apa yang kedua? Misal panjenengan sakit berat nih, sakit keras, tidak sembuh-sembuh, ngoten, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, doakan saya penyakit ini sembuh." Nah, Nabi kasih dua pilihan. Pertama, kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Kalau kamu tidak sabar, ya sudah saya doakan. Pilih yang mana? Yang pertama, yakin?
Dua-duanya ya. Ya. Sembuh dan surga. Ya. Maka wanita itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya sabar saja deh." Karena apa? Sahabat itu kalau disebut surga, hilang penyakit itu, Bapak Ibu. Ngoten, luar biasa cara berpikirnya para sahabat. Maka ciri orang beriman itu adalah cinta mati. Ngoten, dia tidak membenci kematian. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Ngoten. Tinggal kita pilih, kita ini mau suka ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya. Maka ciri orang beriman itu adalah dia cinta mati. Tidak seperti orang Yahudi dan orang-orang kafir, mereka benci kematian, ya. Nah, seperti Bilal bin Rabah, Bapak Ibu. Bilal bin Rabah saat mau meninggal dunia, beliau ditangisi oleh keluarganya. Lalu saat itu Bilal bin Rabah berkata, "Apakah kalian menangisi atau mentangisi orang yang akan menghadap kepada kekasihnya?" Jadi sahabat tuh mau mati tenang saja. Ngaten. Maka jemaah rahimakumullah, dalam ayat sebelumnya yang kemarin kita pelajari bahwa orang Yahudi itu mengklaim dirinya sebagai ahlu syurga. Tapi ketika mereka diperintahkan untuk segera mati, minta kepada Allah agar segera dimatikan, mereka tidak mau. Bahkan mereka berharap seandainya mereka diberikan umur sampai berapa tahun? Alfasana, 1000 tahun. Baik. Kemudian dalam ayat ini, yakni ayat 97 dan 98, masih berbicara tentang kenakalan orang Yahudi. Kali ini orang Yahudi menganggap malaikat Jibril sebagai musuh. Coba, malaikat Jibril dimusuhi. Kalau ada orang Islam dimusuhi, itu biasa. Ngatan, ini malaikat Jibril dijadikan sebagai musuh. Kemudian malaikat Mikail dijadikan sebagai teman. Nah, sehingga Allah turunkan ayat ini. Maka tema utama dua ayat ini, Bapak Ibu, adalah bantahan kepada orang Yahudi Bani Israel yang menganggap malaikat Jibril sebagai musuh dan menganggap malaikat Mikail sebagai teman. Tahu enggak kenapa malaikat Jibril dijadikan musuh oleh mereka? Hah? Kenapa? Karena kalau sepuh-sepuh ini harus sering diajak ngobrol biar tidak tidur. Karena apa? Karena malaikat Jibril nurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad, tidak diturunkan kepada orang dari kalangan mereka. Ngatan. Sedangkan malaikat Mikail itu, malaikat Mikail tugasnya menurunkan rizki, turunkan hujan, turunkan rizki. Maka kata orang Yahudi, kami bermusuh dengan malaikat Jibril dan kami berteman dengan malaikat Mikail. Ya, itu orang tidak waras itu ya. Jadi kalau mereka bermusuhan dengan orang beriman, bermusuhan dengan umat Islam, benci sama umat Islam, itu hal yang biasa bagi mereka. Karena malaikat pun dimusuhi sama mereka. Adapun dua ayat ini, Bapak Ibu, termasuk ayat yang memiliki sebab turun. Dalam Quran itu ada ayat yang memiliki sebab turun, ada ayat yang tidak memiliki sebab turun. Nah, surah Al-Baqarah ayat 97 ini termasuk ayat yang memiliki sebab turun. Adapun sebab turunnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Saya sampaikan satu pendapat saja, yaitu pendapat dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Dikatakan bahwa saat itu ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajukan 4 pertanyaan. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau Nabi dan Rasul, maka engkau pasti bisa menjawab 4 pertanyaan ini.
Tapi jika engkau bukan nabi dan rasul, maka kamu tidak akan bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, oke, saya akan jawab pertanyaan kalian, tapi kalian harus janji. Setelah saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, kalian harus ikut ajaran saya. Yahudi saat itu menyetujui. Maka kemudian Rasulullah mempersilahkan mereka untuk bertanya apa yang mereka ingin tanyakan. Nah, pertanyaan yang pertama, ya. Makanan apakah yang diharamkan oleh Nabi Yakub terhadap dirinya sebelum kitab Taurat diturunkan? Ini pertanyaan pertama. Ya. Ini tidak ada yang tahu jawabannya kecuali dia Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa terjadi anak laki-laki dan anak perempuan? Ngatan. Ini semua pertanyaan gaib, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ceritakanlah kepada kami ciri Nabi yang ummi. Ciri Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, kemudian yang keempat, siapakah yang menjadi sahabatnya Nabi ummi itu dari kalangan malaikat? Baik. Pertanyaan yang pertama dijawab oleh Rasulullah. Makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub terhadap dirinya sendiri sebelum turunnya kitab Taurat adalah makanan daging onta dan susu onta. Nah, saat itu Nabi Yakub sakit parah, lalu dia bernazar, kalau penyakit saya ini sembuh, saya tidak akan makan makanan yang paling saya cintai dan minuman yang paling saya sukai. Allah berikan kesembuhan. Maka saat itu Nabi Yakub tidak mau makan daging onta dan tidak mau minum susu onta. Lalu Allah tegur dengan turunnya kitab Taurat. Ngatan. Kemudian kata Yahudi, Allahumma na'am. Ya Allah, benar, kata mereka. Jadi Allahumma itu artinya ya Allah, na'am, benar. Kaget mereka. Kalau panjenengan bertanya sama orang, lalu orang itu bisa menjawab dengan sempurna, padahal jarang orang tahu jawabannya, boleh panjenengan ucap itu, Allahumma na'am. Ngatan. Ya Allah, benar. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya bagaimana bisa terjadi anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, mohon maaf, ini saya sampaikan jawabannya. Kata Nabi, apabila air laki-laki itu lebih dominan mengalahkan air perempuan, maka akan terjadi anak laki-laki. Tapi kalau air perempuan itu lebih dominan, maka akan terjadi anak perempuan. Lalu Yahudi itu berkata apa tadi? Allahumma na'am, ya Allah, benar. Kemudian yang ketiga, ceritakanlah kepada kami ciri Nabi yang ummi dalam kitab Taurat. Lalu Nabi berkata, Nabi itu apabila tidur matanya terpejam tapi hatinya tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasa Nabi dan Rasul itu dapat wahyu di dalam tidurnya itu biasa. Nabi itu pernah keturun, Pak. Apa bahasa Indonesianya keturun itu? Hah? Begini. Lalu tiba-tiba bangun, mengangkat kepalanya. Nabi itu tersenyum. Ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, ada apa engkau tersenyum? Apakah ada sesuatu yang diturunkan kepadamu? Iya, kata Rasulullah, barusan diturunkan kepadaku surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makanya kalau panjenengan keturun kok bangun-bangunnya senyum, mungkin dapat wahyu itu, ya. Nah, kemudian, pertanyaan yang keempat. Kata Yahudi, silakan kamu jawab pertanyaan yang keempat. Kalau pertanyaan yang keempat itu jawaban sesuai selera kami, maka kami akan ikut bersama engkau, wahai Muhammad. Nah, siapa teman kamu dari kalangan malaikat? Lalu Nabi menjawab, teman para nabi dan para rasul dari kalangan malaikat itu adalah malaikat Jibril. Nah, kata Yahudi, yang bagian ini saya tidak setuju ini. Saya tidak setuju. Lah, kenapa, kata Nabi? Sebab kami bermusuhan dengan malaikat Jibril. Kami bermusuhan dengan malaikat Jibril. Maka saat itu pula Nabi diturunkan ayat Quran Al-Baqarah 97, lalu Nabi membacakan kepada mereka, Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah.
Baik. Itulah sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 97. Baik. Jadi intinya membantah anggapan orang Yahudi yang menganggap bahwa Jibril itu sebagai musuhnya, Mikail sebagai temannya. Qul, katakanlah Muhammad, man kana aduwan, siapa yang menjadi musuh, li Jibrila, bagi malaikat Jibril. Jibril ini bisa dibaca dengan beberapa versi Bapak Ibu yang saya temukan dalam kitab tafsir. Pertama, Jibril ini yang sering disebut Jibril, ya. Kemudian yang kedua bisa juga dibaca Jabril. Jabril. Kemudian yang ketiga bisa dibaca Jabrail, panjang. Jabrail. Nah, kemudian yang keempat bisa dibaca Jabrail. Ilnya pendek, Jabrail. Nah, boleh itu. Panjenengan baca li Jabrail boleh, atau li Jabril boleh. Jibril ini termasuk bahasa Ibrani, ya. Ini bukan bahasa Arab. Jibri itu dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan dari seorang tabi'in namanya Ikrimah. Beliau berkata bahwa Jibri, Mika, Israfi itu artinya abdun, hamba. Sedangkan il artinya Allah. Berarti Jibril itu apa artinya? Hamba Allah. Nah, boleh itu kalau punya anak laki-laki dikasih nama Jibril, boleh. Ngoten. Nah, anak pertama Jibril, anak kedua Mikail. Anak ketiga Israfil. Nah, tiup sangkakala. Boleh, ya, menggunakan nama malaikat sebagai nama anak itu boleh-boleh saja. Ngoten. Nah, karena maknanya bagus. Tapi umumnya hamba Allah itu kalau dalam bahasa Arab bukan Jibril, tapi Abdullah. Malaikat Jibril ini merupakan pemimpin dari seluruh malaikat. Dan sifat-sifat malaikat Jibril disebut oleh Allah dalam surah At-Takwir ayat 19 sampai 21. Ini boleh dicek Bapak Ibu, At-Takwir 19 sampai 21. Di situ Allah sebutkan sifat-sifat malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya Al-Qur'an itu dibawa turun oleh Rasul Karim yang mulia. Kemudian yang kedua sifatnya adalah dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Sebenarnya semua malaikat itu punya kekuatan yang dahsyat, tapi khusus malaikat Jibril punya kekuatan lebih daripada malaikat seperti biasanya. Ngoten. Apa kekuatannya malaikat Jibril? Ini digambarkan dalam hadis Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril lahu sittu mi'ati janahin, memiliki 600 sayap. Luar biasa. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kalau malaikat-malaikat yang lain itu hanya memiliki 2, 3 sampai 4. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat sebagai pesuruh. Uli ajnihatin, memiliki sayap. Mathna berapa? 2, wa thulatha 3, wa ruba' dan kok ketawa Pak Dedi? Kenapa? Hah? Kenapa? Hitungannya sama dengan itu mungkin ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Memang cepat nyambung ini. Dan memang ulama mengibaratkan istri itu bagi suami seperti sayap, seperti sayapnya malaikat. Ya. Maka ibu-ibu kalau ingin ibu-ibu kalau ingin karir suami itu melejit, nah tambah sayapnya. Tambah sayap satu lagi. Nah, satu lagi belum melejit, tambah satu lagi. Sampai 3. Belum juga melejit, tambah satu lagi. Kalau belum juga, patahkan. Ya. Jadi malaikat Jibril itu termasuk malaikat
yang memiliki kekuatan luar biasa, sampai digambarkan oleh Allah dzi quwwah, memiliki kekuatan, memiliki 600 sayap. Nah, kemudian sifat yang ketiga dzi quwwatin, apa lanjutannya? Inda dzil arsy makin, berada di dekat arsy-nya Allah. Jadi kantornya malaikat Jibril itu ya di dekat arsy. Itulah kantor yang paling mulia, kalah dengan kantornya presiden. Ya. Jadi kantor yang paling mulia, dan malaikat Jibril tidak mau turun dari kantor itu, dari tempat itu, tidak mau turun dia, kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, muta'in thamma amin. Muta'in, ditaati. Jadi kalau malaikat Jibril turun ke bumi itu banyak malaikat yang mengiringi. Kemudian amin, terpercaya. Itulah sifat-sifat malaikat Jibril yang disebut oleh Allah dalam Quran surah At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21. Adapun julukan malaikat Jibril, apa julukannya? Julukan malaikat Jibril apa? Ruhul Qudus, atau juga disebut Ruhul Amin. Dijuluki ruh karena malaikat Jibril itu membawa wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran sumber kehidupan ruhnya manusia. Makanya malaikat Jibril itu juga dijuluki sebagai Ruhul Qudus atau Ruhul Amin. Kata Allah, "Man kana aduwwan li Jibril", siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yahudi. Yahudi itu memusuhi malaikat Jibril karena malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak terima kalau Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka inginnya Quran itu diturunkan kepada kalangan mereka. Maka kata mereka, kami bermusuhan dengan malaikat Jibril. Baik. Ada dua alasan Yahudi itu tidak waras sebenarnya kalau mereka bermusuhan dengan malaikat Jibril, ya. Sebenarnya itu sikap yang tidak waras. Kenapa? Yang pertama, karena malaikat Jibril datang bukan membawa bencana, bukan menurunkan bala, lah. Tapi malaikat Jibril itu datang membawa apa? Al-Quran, membawa sesuatu yang baik dan sumber kehidupan ruh manusia. Ngoten. Makanya Yahudi itu kalau memusuhi malaikat Jibril tidak waras mereka, sebab malaikat Jibril turun membawa kebaikan. Orang cerdas itu kan memusuhi sesuatu yang jelek. Ngoten. Kalau ada orang memusuhi sesuatu yang baik, berarti itu orang tidak waras. Nah, kemudian yang kedua, malaikat Jibril turun membawa wahyu Quran itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena apa? Di ayat berikutnya, biidznillah, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau mereka memusuhi malaikat Jibril, berarti sebenarnya yang mereka musuhi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah dua alasan kenapa Yahudi itu tidak pantas, bahkan mereka tidak waras kalau mereka memusuhi malaikat Jibril. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Sesungguhnya malaikat Jibril nazzala, menurunkan Al-Quran. Kalau pakai tasydid Bapak Ibu, pakai tasydid nazzala, itu turunnya Al-Quran yang dimaksud adalah secara berangsur-angsur. Tapi kalau pakai anzala, pakai alif, itu yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Dalam ayat ini menggunakan tasydid, berarti yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur ala qalbika. Ala apa artinya? Tapi di terjemahan diartikan apa? Di dalam kan. Sebenarnya maknanya ala adalah di atas. Ala qalbika, di atas hatimu. Ala itu begini. Kalau panjenengan meletakkan sesuatu di atas sesuatu, seperti saya meletakkan HP di atas meja. Ngaten. Ini namanya ala, melekat dia.
Tapi kalau tidak melekat, ngeten, nah itu namanya fauqa. Nah, seperti lampu ini namanya fauqa. Dalam ayat ini turunnya Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad digambarkan oleh Allah dengan kalimat ala. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar melekat dalam hati Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak akan lupa terhadap kitab Al-Quran. Satu ayat pun tidak akan lupa. Jangankan satu ayat, satu huruf pun beliau tidak akan lupa. Sebagaimana firman Allah, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Aku bacakan kepadamu Muhammad ayat Quran fala tansa, sehingga kamu tidak lupa. Ada sebagian ustadz atau seorang tokoh mengatakan begini, kalau kamu ingin tidak lupa hafalan Quran, coba kamu pegang kepalamu, baca sanuqri'uka fala tansa. Nah, saya tidak setuju ini ya. Kalau nggak diulang tetap lupa. Siapa yang sering lupa? Coba saya bacakan nanti. Kalau tidak lupa, ingat lagi, boleh diamalkan. Jadi cara melancarkan hafalan Quran itu dan cara menjaganya, yang ngulang. Kata Nabi, hafalan Quran itu seperti unta yang liar. Kalau kamu tidak ikat, maka dia lari. Dan cara mengikat ikatannya adalah murajaah, ulang hafalan. Apalagi yang hafal Quran itu minimal, kalau dia benar-benar lancar hafalannya, minimal satu hari satu juz. Itu minimal tuh. Tapi kalau hafalannya juz 30, satu hari mungkin satu surat cukup lah. Orang hafal Quran kalau tidak diulang ya lupa hafalannya, Pak. Secerdas apapun orang tuh kalau tidak ulang hafalan lupa, kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ada hikmah kenapa Allah buat manusia itu lupa kalau tidak ngulang hafalan Qur'annya. Ya supaya dia suka mengulang. Coba panjenengan hafal satu kali, setelah itu tidak lupa-lupa, maka panjenengan tidak akan ulang hafalan Quran. Maka Al-Quran bagi Nabi Muhammad itu ala qalbik, betul-betul melekat di dalam hatinya, sehingga beliau tidak akan lupa terhadap ayat Al-Quran. Kemudian ala qalbika ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tujuan utama diturunkan adalah supaya masuk dalam hati manusia. Jadi Quran itu tidak hanya dibaca, tidak hanya didengarkan, tapi yang lebih penting daripada itu adalah dipahami. Karena dengan paham itulah Al-Quran akan masuk dalam hati kita. Bagaimana mungkin seseorang itu nangis ketika mendengarkan bacaan Quran kalau dia tidak paham? Ada sebagian orang nangis walaupun tidak paham. Kenapa? Karena yang baca itu suaranya bagus. Sebenarnya kalau orang itu nangis karena bacaan Quran, itu alasan yang paling tepat adalah karena dia paham. Maka perintah utama terhadap Quran itu adalah afala yatadabbarunal Quran. Tadabbur Quran, Bapak Ibu. Makanya pernah saya sampaikan di majelis ini, kita harus merasa bersalah kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham. Kita harus merasa bersalah kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham apa yang kita baca. Sehingga Al-Quran itu tidak tiba di dalam hati kita. Maka penting tadabbur. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seandainya manusia itu tahu nikmatnya tadabbur Quran, maka waktunya akan habis untuk tadabbur Quran. Ditelepon sama temannya, halo bro, ikut makan-makan. Enggak, saya lagi sibuk tadabbur Quran. Itu nikmat berarti. Jemaah rahimakumullah. Jadi tujuan Quran diturunkan ala qalbika, supaya masuk ke dalam hati manusia. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Al-Quran itu tidak akan masuk dalam hati kita tanpa izin Allah. Makanya supaya Quran itu masuk dalam hati kita, masuk dalam otak kita, banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan tujuan Al-Quran diturunkan. Musaddiqan lima baina yadai, membenarkan kitab yang ada sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil.
Tujuan yang kedua, wahudan, sebagai petunjuk, hidayah. Maka niatkan Bapak Ibu, kalau panjenengan berangkat kajian tafsir, niatkan, ya Allah semoga hidayah hamba semakin bertambah, iman hamba semakin bertambah. Karena tujuan Quran diturunkan adalah hudan, sebagai petunjuk. Wa busyra lil mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Nah, kalau ingin tes iman kita ini baik apa enggak? Nah, tes apakah kita gembira ketika baca Quran dan ketika memahami Quran. Gembira enggak kalau panjenengan baca Quran? Hah? Bahagia enggak kalau panjenengan baca Quran? Tanda bahagia itu bacanya banyak. Kalau baca dapat setengah halaman udah ngantuk terus ditutup, itu belum bahagia itu. Lebih bahagia mana panjenengan pegang Quran terus baca dengan pegang HP terus lihat di YouTube? Lebih bahagia mana? Nah. Banyak orang ngaku cinta Quran tapi Al-Quran jarang dia pegang. Yang sering dia pegang malah HP, ya toh. Ini yang merusak, jemaah rahimakumullah. Maka kata Allah, Quran itu busyra lil mu'minin, kebahagiaan, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 98, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah? Maksudnya begini, Yahudi itu kan memusuhi malaikat Jibril. Kalau dia memusuhi malaikat Jibril, berarti dia juga memusuhi Allah. Kalau dia memusuhi Allah, berarti dia juga memusuhi semua malaikat, semua rasul. Maka dalam ayat ini disebutkan, siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wa jibrila, dan malaikat Jibril, wa mikala, dan malaikat Mikail. Walaupun sebenarnya Yahudi itu kan mengatakan Mikail teman mereka, tapi kalau mereka memusuhi satu malaikat, berarti mereka telah memusuhi semua malaikat. Maka Allah berfirman, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah membalas permusuhannya. Oke, kata Allah, kalau kalian menganggap malaikat itu musuh, maka saya, kata Allah, aduwwun lil kafirin, musuh bagi orang-orang kafir. Bukan hanya bagi orang Yahudi, semua orang kafir adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yahudi memusuhi malaikat, beda dengan orang beriman. Orang beriman itu memusuhi siapa? Hah? Setan. Kata Allah, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Tapi sekarang setan itu seakan-akan akrab dengan kehidupan manusia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tutup dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.